Saya tidak tahu apa ketakutan kita, tapi hari ini firman Tuhan bilang jangan takut. Aku menyertai kamu. Jangan bimbang. Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan mengenai jadilah teladan, ya. Teladan artinya dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh, ya, sesuatu yang patut ditiru dan baik untuk dicontoh. Dunia ini enggak kekurangan orang pintar. Orang pintar itu sudah banyak. Tapi yang enggak banyak itu orang yang jadi teladan. Itu enggak banyak. Dan hari ini Tuhan mau kita semua jadi teladan. Orang akan lebih melihat teladan kita daripada omongan kita. Sekali lagi, orang akan lebih melihat teladan kita daripada omongan kita. Saya kasih contoh. Coba sekarang ikut saya, ya. Angkat tangan kanan. Pegang dahi kita. Sejak kapan dahi pindah ke sini? Dahi itu di sini. Ya kan? Nah, jadi kan lebih gampang kita melihat teladan orang daripada omongan. Jelas ku bilang tadi. Pegang dahi kita, ku bilang. Nah, dari sini saja jelas sekali orang itu akan lebih melihat apa yang kita teladankan daripada apa yang kita ucapkan. Dahi pun ku bilang, kamu pegang sini semua, nggak ada satu pun yang di sini. Teladan kita, sikap kita itu jauh lebih kuat berbicara daripada mulut kita berbicara. Nah, itu sebabnya orang-orang tua, kalau kita mau ajar anak kita, tunjukkan teladan. Gak usah, udahlah, kurangilah merepet-merepet itu, ya. Kita merepet pun, mereka akan lebih lihat teladan kita daripada repetan kita. Kalau kita bilang, jangan kau malas. Kalau dilihatnya kita malas-malas, gak masuk itu. Jadi tunjukkanlah teladan. Nah, satu kali Paulus nasihatkan kepada anak rohaninya yang namanya Timotius. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12 bilang begini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini firman Tuhan bukan hanya buat orang muda. Ini buat kita juga orang-orang tua. Firman Tuhan bilang, jangan satu orang pun anggap kita rendah. Kita semua gak mau dianggap rendah. Dan Tuhan kita pun gak mau orang anggap kita rendah. Apalagi kita anak Tuhan. Apalagi kita taat sama firman Tuhan. Tuhan gak terima kalau kita dipandang rendah sama orang. Makanya firman Tuhan bilang, Paulus bilang sama Timotius, jangan orang sepele sama kau nakku, katanya. Tapi gak dibilang jangan sepele saja. Ada yang menjadi tugas Timotius. Jadi teladan kamu. Itu sebabnya hari ini kalau kita mau dianggap sama orang, dihormati, enggak dianggap rendah. Yang pertama yang firman Tuhan ajar, jadi teladan. Jadi contoh. Kalau saya balik ayat ini, maaf kalau kita merasa hidup kita kurang dihormati, kurang dihargai. Pertanyaannya, sudahkah kita jadi teladan? Karena harusnya kalau hidup kita jadi teladan, itu rasa hormat, rasa respect, itu mau gak mau pasti datang dalam hidup kita. Karena memang kita jadi teladan. Itu sebabnya hari ini jadilah teladan. Bilang kiri kanan, jadilah teladan. Ini yang firman Tuhan. Maaf, hari ini susah cari teladan. Saya mau bilang ada banyak orang tua gak jadi teladan.
Saya mau bilang juga ada banyak guru-guru gak jadi teladan sama murid. Maaf, saya juga berani bilang ada banyak pendeta-pendeta pun gak jadi teladan lagi sama jemaatnya. Saya ketemu dengan beberapa orang, kenapa gak gereja lagi? Gak jadi teladan pendetaku, gak jadi teladan jemaat. Dia rajin ke gereja tapi hidupnya gak jadi teladan. Ngapain aku ke gereja katanya. Tapi dengar hari ini, firman Tuhan gak pernah suruh kita cari teladan. Yang Tuhan suruh, jadilah teladan. Bilang kiri kanan, gak usah sibuk cari teladan. Kamu jadi teladan, bilang. Jadi teladan. Dimanapun kita berada, jadi teladan. Sadar gak sadar kita ini jadi sorotan orang. Kalau kita baik, orang lihat kita. Ada orang yang ngomong, ih bahagia kali kalian ya, baik kali kalian. Ada yang ngomong. Tapi gak sedikit juga mereka yang diam. Dia lihat kita baik, mereka diam. Tapi dalam hatinya, ih bahagia kali dia ya. Sama dengan kalau kita buat salah. Kalau kita salah, ada orang yang ngomong, kau cakapmu aja yang banyak, gayamu, salahnya kau gitu. Dia ngomong. Tapi gak sedikit juga waktu kita salah, orang diam. Tapi di sini ngomong dia. Sia-sia kok ke gereja gitu di sini. Semua jadi sorotan. Kemarin ada jemaat Tuhan datang ke rumah. Lalu saya bilang sama dia, pertahankan rumah tangga kalian tetap takut sama Tuhan ya. Lalu saya bilang, saya pun kalau lihat kalian suami istri boncengan naik sepeda motor, jangankan orang lain, aku pun diberkati, ku bilang. Karena sekarang udah langka suami istri boncengan. Udah langka suami istri, suaminya bawa mobil, istrinya di samping. Udah langka itu. Kalau masih ada kamu di sini, gitu, barang langka kami itu. Bagi kitanya biasa bonceng istri kita. Bagi kitanya biasa istri kita duduk di samping. Bagi kitanya biasa ketawa-ketawa suami istri rumah. Tapi sekarang itu barang langka. Ada banyak orang dilihatnya kamu suami istri boncengan. Ih, kapanlah aku bisa gitu sama istriku. Kapanlah aku bisa sama suamiku, katanya. Makanya hari ini kalau kita berbuat baik, banyak orang yang sorot hidup kita. Termasuk kalau kita buat gak baik juga, banyak orang sorot. Itu sebabnya perlu kali kita jadi teladan. Ada satu tokoh India, namanya Mahatma Gandhi. Dia pernah ngomong gini. Dia ini tokoh Hindu. Dialah salah satu yang membuat negara India itu jadi penganut agama Hindu paling besar. Dia bilang gini, jika orang Kristen itu sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang diajarkan Kristus, seperti yang tertulis di Alkitab, dia bilang begini, aku jamin semua orang India sekarang jadi orang Kristen. Sekali lagi, dia bilang begini, kalau orang Kristen itu sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan, sesuai dengan firman Tuhan, semua orang India hari ini udah jadi negara Kristen, katanya. Artinya Mahatma Gandhi bilang, ternyata ada banyak orang yang ketemu sama orang Kristen, hidupnya gak jadi teladan, makanya mereka gak pilih Kristus. Nah, itu sebabnya penting kali jadi orang yang jadi teladan ini. Ya. Nah, dan firman Tuhan bilang di ayat yang pertama, kita perlu jadi teladan dalam perkataan kita. Yang pertama, kita perlu jadi teladan dalam perkataan kita. Jadilah teladan dalam perkataan. Sekalipun hari-hari ini perkataan orang itu udah gak baik, justru yang gak baik itu yang viral. Bahasa maki-maki itu, oh itu yang orang suka. Tapi hari ini firman Tuhan bilang, jadilah teladan dalam perkataanmu. Tuhan ciptakan cuma satu mulut, tapi dua mata, dua telinga. Artinya supaya cepat kita mendengar, cepat kita melihat, tapi lambat berkata-kata.
supaya perkataan kita itu jadi teladan. Jangan lagi ada perkataan yang kotor keluar dari mulut kita. Jangan lagi ada perkataan bohong keluar dari mulut kita. Jangan lagi ada perkataan tipu menipu keluar dari mulut kita. Saya kemarin waktu Bapak Ibu Gembala mau berangkat ke Lampung, saya pikir mereka akan susah jalan. Lalu saya coba cari di internet bagaimana cara supaya penumpang bisa dapat fasilitas kursi roda. Lalu akhirnya setelah kami buka Google, kakak saya juga buka, dia kirim satu situs penerbangan itu. Lalu di situ dibuat di situ, ini situs penerbangan, kalau butuh kursi roda hubungi ke sini. Ini kontaknya. Lalu saya hubungi, Pak, saya punya orang tua mau berangkat. Dia bilang kapan? Tanggal sekian, jam berapa ini? Penerbangan nomor berapa ini? Kirim kode dukungnya, saya kirim. Lalu saya perlu kursi roda. Lalu dia bilang begini, boleh Pak, tapi kena biaya. Berapa? 38.000. Kalau 38.000 bolehlah, aku bilang kan. Tapi gini Pak, jadi sekarang saya akan pesan, ini nanti akan dikirim kodenya sama Bapak. Tapi kodenya itu dikirimnya dalam waktu 1 menit. Jadi nanti Bapak sekarang simpan nomor penerbangan orang tua Bapak. Nanti saya kirim nomor rekening, Bapak kirim uangnya 38.000, langsung masukkan lagi kode pesawatnya Pak. Tapi itu waktunya cuma 1 menit Pak. Udah Pak katanya. Oh iya aku bilang. Jadi ku bukalah nomor penerbangan, ku dengar dia telepon. Lalu Bapak pakai apa? Pakai Brimo. Oke Pak, masukkan kodenya di Brimo ya. Lalu ku masukkanlah kodenya, tak, baru ku tekan. Tujuan uang itu ada PT, dia nggak pakai nama orang. Jadi saya lebih yakin, oh ini bukan penipuan, PT apa gitu kan. Lalu waktu saya masukkan di Briva itu, ditulis di situ 38.500.000. Lalu saya bilang, Pak, Bapak bilang 38.000, ini kok 38.500.000. Lalu dia bilang, Pak itu yang 500 di belakang itu kode antrian Pak. Banyak yang pesan kursi roda. Nggak apa-apa, Bapak tekan aja nanti cuma 38.000-nya dipotong uang Bapak. Yang 500 nomor antrian katanya. Langsung kumatikan. Dipikirnya pula kita kaleng-kaleng. 38.500.000. Bayangkan kalau saya okekan itu. Udahlah, habis 38.500.000. Banyak kali, itu pun masih berani dia teleponnya lagi, ku blokirlah langsung. Jadi hati-hati, kita semua harus serba hati-hati. Itu kayak situs resmi itu. Jadi banyak orang hari ini masih suka berkata-kata yang menipu, berbohong. Orang Kristen, murid Kristus, jangan berbohong. Di gereja ini jangan lagi ada kalimat, hari itu Om, aku berbohong demi kebaikan Om. Nggak ada itu. Kalau saudara berbohong, bapaknya iblis, titik, itu saja. Jelas firman Tuhan, bapak pembohong itu iblis. Makanya firman Tuhan diulang-ulang. Katakanlah ya jika ya, tidak jika tidak. Gak ada firman Tuhan, ya sekali-sekali berbohong demi kebaikan. Gak ada itu. Bohong, bapaknya iblis. Bapak itu bukan iblis kan? Jadi jangan lagi ada kata bohong demi kebaikan. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi jaga perkataan kita. Hidup mati kita dikuasai oleh lidah kita. Jadi biarlah kata-kata kita itu berkelas. Jadi kalau kita ngomong, orang tunggu-tunggu. Jadi kita jarang ngomong, tapi sekali ngomong ditunggu-tunggu orang. Karena perkataan kita berkelas, karena perkataan kita menguatkan, karena perkataan kita itu memberkati, memberi solusi. Jangan sebelum kita ngomong orang udah berdoa, Tuhan kuatkan aku, pasti sakit kata-katanya, kuatkan. Itu jangan begitu. Justru sebelum kita ngomong orang, kalau dia ngomong ini pasti memberkati. Ya, jadi yang pertama, jadi teladan dalam perkataan kita. Yang kedua, jadi teladan dalam tingkah laku. Jadi setelah kita jadi teladan dalam perkataan, itu harus ditingkatkan jadi teladan dalam
tingkah laku. Sebagus apapun kata-kata kita, kalau tingkah laku kita nggak sesuai dengan perkataan kita, maka itu semua mental. Nggak masuk. Saya bilang, saudara-saudara jangan ngutang, jangan ngutang. Tahu-tahu ada utangku sama kakak Mawak Putra nggak kubayar. Ada utangku lagi sama bibi Mama Asyang. Jangan ngutang, ku bilang. Saudara bisa bayangkan apa di hati saudara? Utang nggak kau bayar gitu. Mental semua itu. Jadi tingkah laku kita akan jauh lebih kuat berbicara daripada apa yang kita ucapkan. Dan tingkah laku kita yang kita ulang-ulang itu akan jadi karakter. Kalau tingkah laku kita yang baik kita ulang-ulang, itu akan jadi karakter kita yang baik. Kalau tingkah laku kita yang jahat yang kita ulang-ulang, itu akan jadi karakter kita yang jahat. Itu sebabnya jaga tingkah laku kita. Tingkah laku itu perlu dilatih. Ada nggak ada yang lihat, tetap lakukan yang benar. Itu cara melatih tingkah laku yang benar. Jadi ada nggak ada orang coba jujur. Ada nggak ada orang coba berlaku benar. Ada banyak orang, kalau ada orang baik dia, kalau nggak ada orang nggak berlaku baik dia. Tapi kalau kita mau latih tingkah laku kita benar supaya itu berulang-ulang akhirnya jadi karakter, ada nggak ada orang coba berlatih benar. Ada yang nggak ada yang lihat, coba berlatih benar. Lama-lama itu akan jadi karakter kita yang benar. Dan kalau karakter kita benar, tingkah laku kita benar, kita bisa jadi teladan. Percayalah, Tuhan itu akan menolong kita, memberkati hidup kita. Masalahnya manusia itu kadang lebih suka kepada yang kelihatan daripada yang gak kelihatan. Kalau kelihatan gitu cenderung orang suka. Tapi kalau melakukan kebaikan, kebenaran gak ada yang lihat, rasanya kok gak ada yang puji gitu, gak terlalu suka orang. Tapi justru disitulah dilatih tingkah laku kita itu akhirnya bisa menjadi karakter. Nah jadi latih tingkah laku kita biar kita bisa menjadi orang yang benar. Titus pasal 1 ayat 16. Titus pasal 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Firman Tuhan bilang ada orang yang mengaku aku orang percaya, tapi ternyata tindakannya gak mencerminkan dia orang percaya. Perbuatan-perbuatan kita itu sangat mempengaruhi omongan kita. Kalau ada kamu ketemu sama orang yang temandu mungkin, dia ke gereja pun enggak, kemana pun kita tahu dia enggak. Lalu datang kita datangi, dia bilang, ayolah ke gereja silih kita bilang, atau eda kita bilang. Mereka akan lihat hidup kita. Kalau dilihatnya hidup kita nggak benar, ditaunya ya mungkin kita sering berkelahi sama istri kita. Dia tahu kita penipu, lalu kita bilang, ayo ke gereja Eda, ayo ke gereja silih. Dia akan bilang, iya Eda, iya silih. Sekali lagi katanya, percayalah sampai Tuhan datang, dia nggak akan pernah mau datang ke gereja karena kita yang mengajak. Tapi dengar, sekalipun mungkin kita nggak ajak orang, tapi kita jaga hidup kita jadi teladan. Omongan kita jaga sama anak kita. Kita jadi orang yang jujur, dikenal baik. Enggak pun kita ngomong, percayalah kamu. Asal setiap hari kamu dilihatnya, lama-lama pengennya dia, kok bisa dia berubah ya? Kok bisa begitu ya? Kok bisa dia bahagia ya? Kadang enggak kita ajak pun datang dia itu. Dia bilang, kok bisa kamu berubah Eda? Boleh enggak aku juga ikut komsel, ikut beribadah di gereja Anda? Kenapa? Karena tingkah laku yang baik itu akan menarik orang datang kepada Tuhan. Jadi kita itu kayak magnet. Kalau ini misalnya magnet, besi itu akan datang melekat kepada magnet itu. Tapi kalau kertas, mau gimana pun dia kuatnya magnet itu, nggak akan nempel. Percaya kamu, kalau ada orang-orang yang memang rindu dia hidupnya berubah, rindu ketemu Tuhan, dan waktu hidup kita jadi teladan, itu akan datang mencari Tuhan.
Tapi kalau kertas, gimana pun dia kuatnya, besarnya nggak akan nempel. Jadi jangan kita frustasi dengan orang-orang yang ya hidupnya nggak mau cari Tuhan. Jangan kamu frustasi, misalnya kamu bersaksi, lalu dia nggak peduli sama Tuhan. Kemungkinan hidupnya kertas. Mau sebagaimanapun kita kuatnya berjuang, orang itu nggak mau memang kenal Tuhan. Jangan frustasi dengan orang-orang yang kita udah berusaha, mereka nggak mau datang sama Tuhan. Percayalah, asal kita hidupnya jadi teladan, firman Tuhan bilang, kalau Tuhan ditinggikan, maka dia akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Menarik, Tuhan yang menarik. Kami pernah ikut seminar, yang memimpin seminar itu adalah seorang hamba Tuhan yang sekarang gerejanya itu ya lagi jadi berkat lah di Indonesia ini. Dia buat gereja di Jakarta. Lalu waktu dia sharing banyak hal-hal yang baik yang kami dapat. Waktu tanya jawab ada satu peserta nanya gini, iyalah gereja Bapak besar, gereja Bapak diberkati, orang Bapak gerejanya kayak vacuum cleaner. Bapak sirup semua jemaat orang, katanya. Saya bingung, sekali ini pendeta ini jawab apa, aku pikir kan. Lalu dia bilang begini, kalau kalian bilang gereja kami kayak vacuum cleaner, saya mau bilang itu Alkitabiah, katanya. Wah, kok bisa begitu? Lalu dia bilang, satu ayat yang bilang, kan firman Tuhan sendiri nyatakan, kalau nama Tuhan ditinggikan, maka dia akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Itu yang kami lakukan. Kami berusaha di gereja, kami memuliakan Tuhan. Semuanya kami kerjakan sungguh-sungguh. Dan gak heran, banyak orang datang ke gereja kami. Yang salah itu, kalau kalian bilang vacuum cleaner, kami taruh muncung vacuum cleaner kami di depan pintu gerejamu. Itu salah. Ini di gereja kami kok. Orang yang datang ke gereja kami kok. Di mana salah kami, katanya. Betul juga aku pikir. Jadi percayalah, asal hidup kita memuliakan Tuhan, jadi teladan dalam tingkah laku kita, maka akan banyak orang datang kepada Tuhan lewat hidup kita. Ya, jadi yang kedua, tingkah laku perlu jadi teladan. Ini lebih kuat berbicara daripada omongan kita. Saya pernah dengar seseorang berbicara begini, kita harus tunduk kepada otoritas, katanya. Kita harus tunduk kepada pemimpin. Dia ngomong itu. Saya pribadi kenal orang yang ngomong, dia bilang tunduk sama pemimpin, dia sendiri gak tunduk. Dia sendiri gak hormat sama pemimpinnya. Saya waktu dengar itu saya bilang di hatiku, aku ini hamba Tuhan, aku gak boleh lihat manusianya, aku harus tangkap firman-Nya. Tuhan, aku sampai berjuang mendengar dia, sampaikan apa yang dia omong gak sesuai dengan apa tingkah lakunya. Aku coba, Tuhan tolong aku, jaga hatiku, jaga, sulit. Gak terterima, semua apa yang dia omongkan mental. Aku udah berusaha dengar apa yang dia sampaikan mental. Karena tindakannya, tingkah lakunya gak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Nah itu sebabnya perlu jadi teladan dalam tingkah laku. Yang ketiga, kita perlu jadi teladan dalam kasih. Ya, kasih semakin hari semakin dingin. Tapi firman Tuhan bilang, anakku jadilah teladan dalam kasih. Tunjukkan kasih kita seperti kasih orang tua kepada anak. Kalau orang-orang tua di sini, kalau saya bilang kasih orang tua kepada anak, udah ngerti kita semua. Anak-anak kami, engkau yang belum menikah, nanti satu saat kalian akan mengerti bagaimana kasih orang tua itu sama anak. Karena aku pun dulu gak ngerti kasih orang tua aku sama aku. Sejak aku jadi bapak, baru aku ngerti ini rupanya kasih orang tua ya sama anak. Sekarang aku baru ngerti, nakku dengar. Kalian mungkin bisa punya handphone. Gak tahu kalian bapak mama kalian itu ngutang tak berapa kali cicil supaya kalian bisa punya handphone. Sekarang aku sebagai orang tua baru ngerti. Mungkin kalian gak pernah diceritakan bapak mama kalian untuk bayar uang sekolah itu. Gimana itu harus balik caranya supaya anakku ini gak malu dia. Dan kami orang tua gak pernah
berharap nanti setelah kalian menikah kau harus setor sekian, gak ada itu. Kasih orang tua itu memberi, gak mengharapkan imbalan. Dan biarlah hari ini seperti kasih Yesus kepada kita, seperti kasih orang tua sama anak-anak, begitulah kasih kita juga kita teladankan, karena itu yang Yesus mau. Jadi teladan dalam kasih. Yang keempat, jadi teladan dalam kesetiaan. Biarlah hari ini kita juga jadi anak-anak Tuhan yang setia. Jadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Jangan lagi ada di gereja ini jadi Kristen napas, Natal Paskah. Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Makanya disingkat Kristen napas 1-1. Jangan, harus setia. Karena Tuhan sangat menjunjung tinggi kesetiaan kita. Sadrah, Mesah, Abednego pernah diperhadapkan dengan dapur api. Tuhan lihat gimana mereka setia enggak sampai akhir. Lalu mereka jawab gini, kami percaya Tuhan, kami sanggup tolong kami. Tapi sekalipun Tuhan enggak tolong kami tetap setia kepada Tuhan. Oh, itu Tuhan waktu dengar itu, kalau Tuhan punya topi dia bisa angkat topi itu. Tuhan sangat menjunjung tinggi orang yang setia. Makanya kalau lagu Pantekosta lama itu, setia setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Itunya dulu lagunya kalau Pantekosta. Minggu depan kamu datang gereja, itu juga setia setialah, setialah sampai mati. Natal wilayah, kebaktian Paskah wilayah, setia setialah. Setianya itu sampai mati. Makanya orang Kristen dulu itu kan radikal semua. Logo apa? Mati pelo kita biar. Yesus bas kita. Sekarang lagunya pun manja-manja semua. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Makanya kita nggak sanggup. Kalau dulu nggak ada pilihan. Makanya pejuang kita merdeka atau mati, nggak ada pilihan. Adilah merdeka mati. Makanya merdeka pejuang kita. Bilang kiri kanan, setia sampai mati. Suami istri saja bilang setia sampai mati. Ada istri dibilangnya sama suaminya, kebetulan suaminya ini nelayan. Pak, kamu kok berubah kali pak? Dulu sayang kalinya kamu sama aku. Sering kamu bawa makanan asal pulang kamu dari berlayar. Sering kamu ajak aku makan di luar. Sering kamu tami-tami, sekarang kok enggak lagi katanya. Datang suaminya yang nelayan itu bilang gini, adi nurung gobas bubu, lo kaman tami-tamin katanya. Pernahkin kau lihat ada ikan yang sudah dalam akuarium dikasih umpan katanya. Gak perlu lagi, kalau udah masuk akuarium gak perlu dikasih umpan katanya. Diam istrinya, malam cepat dia ke kamar, dikuncinya kamarnya. Mau masuk suaminya dikunci. Mak katanya. Teriak istrinya dari dalam. Pernah rupanya bapak lihat ada nelayan dapatnya ikan, tidur dia sama ikannya katanya. Itu enggak setia. Harus setia sampai mati. Yang terakhir, kita harus jaga teladan kita dalam kesucian. Jadi teladan dalam kesucian hidup kita. Jaga kekudusan hidup kita. Jaga kekudusan rumah tangga kita. Jaga kesetiaan. Jadi teladan dalam kesetiaan. Di Alkitab ada seorang tokoh namanya Yusuf. Dia ini jadi teladan dalam kelima hal ini. Dia jadi teladan dalam perkataannya. Waktu abang-abangnya yang pernah mau bunuh dia buang ke sumur datang memohon-mohon minta makanan sama Yusuf. Yusuf enggak balas dengan perkataan kasar. Yusuf bilang begini, bang, memang kalian dulu mereka-rekakan yang jahat sama aku.
Tapi hari ini Tuhan membuat segala sesuatunya baik supaya kamu dan aku terpelihara. Perkataannya jadi teladan. Yusuf itu juga jadi teladan dalam tingkah lakunya. Makanya di rumah bapaknya dia jadi kesayangan. Di rumah Potifar jadi kesayangan. Di penjara jadi kesayangan. Jadi Perdana Menteri pun jadi kesayangan. Sampai raja pun bilang, udah kamu yang pegang kekuasaan. Kenapa? Karena tingkah lakunya dimanapun jadi teladan. Yusuf juga jadi teladan dalam kasihnya. Waktu abang-abangnya datang, dia nggak balas dengan kejahatan. Waktu dia jadi Perdana Menteri, dia nggak balas istri Potifar yang fitnah dia. Dia tunjukkan kasihnya, pengampunan. Yusuf itu setia. Dari dia di rumah bapaknya setia dia kepada Tuhan. Di penjara dia difitnah pun dia setia sama Tuhan. Jadi Perdana Menteri pun dia nggak berbelok ke kiri ke kanan. Waktu dia udah punya jabatan, dia nggak salih ke Allah yang lain. Enggak, dia tetap mengasihi Tuhan. Makanya negara yang dipimpinnya pun diberkati Tuhan. Sampai akhir hidupnya dia tetap setia. Dia jadi teladan dalam kesetiaannya. Dia jadi teladan juga dalam kekudusan. Istri Potifar ajak dia selingkuh, berzina. Dia bilang, enggak, aku harus jadi teladan dalam kekudusan hidupku. Dan itulah yang mengangkat hidup Yusuf itu jadi Perdana Menteri. Jadi belajarlah jadi teladan Bapak Ibu. Kalau hari ini kamu gagal jadi teladan, coba lagi besok. Gagal, coba lagi. Jangan gampang putus asa. Kalau hari ini kamu nggak berhasil jadi teladan, jangan bilang, udahlah, susah kayaknya aku ini jadi teladan. Enggak, coba lagi. Itulah kekristenan. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Percaya, kalaupun hari ini mungkin kita jadi teladan, lalu kita dibully sama kawan-kawan kita. Kau nggak main kau, cemen kau. Karena kita nggak mau melakukan apa yang mereka kerjakan yang nggak baik. Mereka bully kita, nggak apa-apa, tetap jadi teladan. Saya yakin percaya Tuhan kita, Tuhan yang hidup dan berkuasa. Hari ini mungkin kita dibully oleh mereka. Tapi percaya kalau kita terus jadi teladan, ada saatnya mereka akan datang sama kita bilang, kau yang benar. Berapa waktu yang lalu ada nenek-nenek datang ke sini, udah 80 tahun. Kami dulu tetanggaan di Brastagi. Dia orang super kaya, dari dulu dia udah kaya. Kesini pun dia datang sama supir. Dia punya tanah di mana-mana, kerjanya bisnisnya memang jual beli tanah. Lalu dia datang ke sini. Ini yang dia bilang. Sekarang aku baru mengerti. Ternyata kalian yang mengikut Yesus itu yang benar. Dulu aku gak cinta Tuhan. Dulu asal hari Minggu, asal hari apa saja, aku kerjanya terus uang. Asal kulihat orang masuk ke gereja, dalam hatiku, mau krina. Gitu di dalam. Bodoh kali kau semua ke gereja kau hari Minggu. Itu di dalam hatiku. Kau ke gereja tepuk tangan nangis-nangis. Tokohi pendeta itu kau semua katanya. Udah capek kau nangis-nangis, kasih pula persembahanmu untuk pendeta itu. Enak rasa pendeta itu. Bodoh kau semua. Kau nanti nangis-nangis ke gereja 1-2 jam. Pulang gereja, aku udah bawa uang segepok katanya. Itu dulu dalam pemikiranku. Uang. Ternyata aku salah. Sekarang gak ada rasanya gunanya semua hartaku ini katanya. Itu sebabnya hari ini masih Tuhan ampuninya aku. Masih adanya kesempatanku bisa mengikut Tuhan yang benar. Jadi percaya kalau hari ini kamu dibully karena kamu jadi teladan, tetap jadi teladan. Percaya ada Tuhan yang bela kita. Yang satu saat kalau memang kawan-kawan kita itu besi yang pengen mengenal Tuhan, mereka akan datang sama Tuhan lewat hidup kita. Bagaimana caranya? Supaya aku juga bisa mengalami apa yang kamu alami. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Ya, Tuhan punya rencana besar dalam hidup kita. Yusuf dia jadi teladan, itulah yang membuat dia diangkat oleh Tuhan. Tuhan mau angkat hidup kita semua, tapi kuncinya jadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, dalam kekudusan, kesucian. Dan biarlah hidup kita juga mengalami penyertaan Tuhan. Haleluya.